Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alifian, dan di video kali ini kita akan membahas tentang Tom and Jerry, sebuah kartun yang banyak memperlihatkan kekerasan begitu kan. Ya, tetapi walaupun begitu tetap terlihat lucu sehingga tidak usahlah untuk disensor begitu ya. Dan banyak juga orang anak-anak yang kemudian menyukai kartun ini. Bahkan ketika masa kecil kita dulu gitu ya, kita sangat suka dengan kartun ini gitu karena kelucuannya dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika kita sudah dewasa, kita lihat lagi, misalkan banyak sekali di YouTube itu video-video yang menampilkan bahwa ini adalah terkait dengan perang, misalkan Perang Dunia Satu atau Perang Dunia Kedua. Lah kok bisa relate seperti itu? Apakah mungkin jangan-jangan Tom and Jerry ini memang didesain untuk mengajari kita tentang arti peperangan, sehingga tidak ada lagi perang di masa depan gitu ya. Jadi anak-anak ini diajarkan tentang perang gitu, tentang bagaimana susahnya berperang, bagaimana sakitnya berperang gitu kan. Sehingga harapannya bahwa di masa depan ketika anak-anak ini dewasa tidak ada lagi perang gitu. Lalu bagaimana kemudian karakter Tom and Jerry ini membentuk sebuah filosofi peperangan. Jadi misalkan begini teman-teman, kita ibaratkan Tom dan Jerry. Tom itu adalah kucing yang secara statistik memang lebih superior daripada Jerry. Tetapi Jerry ini memiliki kecerdasan, ya seringkali menjebak Tom dalam banyak situasi begitu kan. Nah ini mirip sekali misalkan dengan perang gerilya gitu. Kenapa kemudian ada beberapa kelompok-kelompok tertentu yang memilih untuk berperang gerilya? Karena lawannya lebih besar, lawannya lebih kuat. Dan kelompok-kelompok ini kadang-kadang juga menaruh jebakan gitu. Seperti yang terjadi dalam perang Vietnam gitu kan. Kalau teman-teman searching sendiri di Google itu banyak sekali jebakan-jebakan yang dipasang dalam perang Vietnam. Bahkan kadang masih bisa terlihat hingga saat ini. Kenapa mereka sampai melakukan itu? Karena lawannya sangat kuat. Tetapi betapapun kuatnya lawan itu, kalau kecerdasannya biasa-biasa saja, ia tetap akan kalah. Hal ini juga pernah diungkapkan oleh Sun Tzu, seorang filosof perang, seorang ahli strategi, yang pernah mengatakan bahwa sebenarnya bukan terkait pada berapa banyak pasukan dan berapa lengkap persenjataan, tetapi terkait dengan bagaimana Anda menerapkan strategi. Itu yang akan mengubah jalannya peperangan atau mengubah jalannya pertempuran. Jadi adalah strategi. Inilah yang kemudian diperagakan oleh Jerry. Memiliki kemampuan yang tidak begitu mumpuni, tetapi memiliki strategi yang sangat cerdas. Mirip dengan apa yang dikatakan oleh Sun Tzu. Kemudian pada kesempatan lainnya, Jerry ini seringkali melindungi temannya, baik itu si bebek ataupun mungkin si tikus putih itu ya, siapa namanya. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan? Jadi seperti ini, dalam perang itu ada yang namanya sekutu. Kita di tahun 2021 sempat dihebohkan dengan ditariknya pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan dan kemudian Taliban berkuasa begitu ya. Lalu sekarang pertanyaannya seperti ini. Kalau ini kan perang di Afghanistan, yang diserang itu adalah pasukan Afghanistan. Kemudian sekarang muncul pertanyaan, kok yang malu Amerika? Padahal Taliban ini tidak mengincar negara Amerika Serikat. Yang mereka incar itu adalah negara Afghanistan. Kenapa bisa begitu? Karena memang Afghanistan yang dipimpin oleh Ashraf Ghani itu adalah sekutu Amerika.
Maka kalau kehilangan sekutunya, maka ini akan sangat berbahaya. Ini akan membuat negara itu reputasinya hancur. Sekalipun memang Joe Biden sendiri yang menarik pasukan dari Afghanistan, jadi bukan tentara Amerika yang kemudian dibantai sampai habis begitu ya, bukan. Nah, tapi memang tentara Amerika sendiri yang keluar dari Afghanistan. Walau begitu, ini tetap menjadi sebuah pukulan atau suatu hal yang memalukan bagi Amerika Serikat karena dianggap tidak bisa melindungi sekutunya. Ya kira-kira seperti itulah persaingan geopolitik global yang kita pahami sekarang. Kemudian ada hal yang cukup menarik dari kartun ini, yaitu terkadang Tom dan Jerry ini bersahabat, bersatu. Kapan mereka bersatu? Ketika menghadapi musuh yang lebih kuat. Dan ini juga bisa kita saksikan misalkan dalam sejarah dunia gitu. Misalkan ketika ISIS berkuasa di Irak dan Suriah gitu ya, mendeklarasikan bahwa mereka akan berperang melawan pemerintah Irak dan pemerintah Suriah. Ketika itu intelijen Rusia dan intelijen Amerika bersatu. Mereka bersatu untuk melawan ISIS ini. Ketika ISIS sudah kalah, apa yang terjadi? Ribut lagi. Terutama di Suriah gitu ya, antara rezim Assad gitu dengan pemberontak gitu kan. Yang Assad didukung Rusia, yang pemberontak didukung NATO. Itu salah satunya adalah Amerika Serikat dan Turki. Nah, di sini kita juga bisa melihat misalkan hubungan antara Turki dengan Rusia. Turki itu adalah salah satu pelanggan S-400 buatan Rusia. Tapi di sisi lain mereka juga berperang melawan pasukan yang didukung oleh Rusia di Suriah. Nah, ini kan kok jadi kebalikan begini ya sebenarnya nggak nggak membingungkan amat gitu. Jadi yang namanya politik itu memang tidak ada sahabat yang abadi dan tidak ada musuh yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Nah, disinilah kita bisa melihat konteksnya bahwa Tom dan Jerry ini bersatu ketika menghadapi musuh yang lebih kuat dan setelah itu mereka kemudian kembali kejar-kejaran lagi. Inilah realita geopolitik global dan inilah sesuatu yang coba ditunjukkan lewat sebuah kartun. Jadi semoga videonya bisa dipahami ya bagi kalian yang misalnya kan baru belajar tentang geopolitik. Saya pikir video ini sih adalah sebuah referensi atau langkah awal bagi kalian untuk maju. Tetapi bagi kalian yang memang sudah sering belajar geopolitik, maka mungkin ini ya cukup menjadi referensi sajalah gitu, tidak usah dipikirkan terlalu mendalam gitu. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.